Gak bunyi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir Taisirul Karim Ar-Rahman atau juga dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Bahasan kita pada hari ini sampai pada ayat 194. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Baik. Asy-syahrul haram bisy-syahril haram. Asy-syahrul haram, bulan haram, bisy-syahril haram, dengan bulan haram. Arti kalimat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, umrah kalian yang gagal di bulan haram, Allah ganti dengan umrah di bulan haram. Sehingga mana ayatnya adalah bulan haram diganti dengan bulan haram. Atau maksudnya adalah pelanggaran hak atau penyerangan di bulan haram dibalas dengan penyerangan di bulan haram. Wal hurumatu, dan semua kehormatan, qisas, ada balasan yang sama. Nah, dan segala sesuatu yang dihormati atau yang Allah perintahkan untuk dihormati, apabila dilanggar maka ada balasan yang sama. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Faman i'tada 'alaikum, barang siapa yang melanggar hak kalian, fa'tadu 'alaihi, maka langgarlah haknya, balas dengan mengambil haknya. Bimithli ma i'tada 'alaikum, dengan semisal dia melanggar hak kalian. Barang siapa yang melanggar hak kalian, maka balaslah dengan balasan yang sama seberapa dia melanggar hak kalian. Wattaqullah,
Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Baik. Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yaqulu ta'ala asy-syahrul haramu bisyahril haram. Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram diganti atau dibalas dengan bulan haram. Yahtamilu an yakuna al-muradu bihi ma waqa'a min saddil musyrikina lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi 'anil Hudaybiyyati 'anid dukhuli di Makkah. Mungkin artinya ayat ini atau ayat ini bisa berarti yang dimaksud adalah yang terjadi ketika orang-orang musyrik menghalang-halangi Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk masuk ke Mekah pada tahun Hudaybiyah, tahun 7 Hijriah. Nah, jadi bisa yang dimaksud dalam ayat ini adalah kejadian itu. Ketika orang-orang musyrik menghalang-halangi Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk masuk Makkah pada tahun Hudaybiyah. Wa qaduhum ala dukhuliha min qabil. Dan mereka berdamai atau membuat kesepakatan dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya untuk bisa masuk tahun depan. Sehingga umrah yang gagal pada tahun itu Allah ganti dengan umrah pada tahun depan. Wa kana as-saddu wal qada'u fi syahri haram wa huwa Dzulqa'dah. Waktu itu kejadian mereka dihalang-halangi lalu membuat kesepakatan itu adalah pada bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Fayakunu hadza bihadza. Sehingga kegagalan umrah pada bulan Dzulqa'dah waktu itu dibalas oleh Allah atau diganti oleh Allah dengan umrah bulan Dzulqa'dah tahun berikutnya. Nah, berarti bulan haram oleh Allah diganti dengan bulan haram. Fayakunu fihi tatyibun liqulubis sahabati bitamami nusukihim wa kamalihi. Sehingga dalam ayat ini terdapat hiburan, penghibur untuk hatinya para sahabat bahwa mereka akan bisa melaksanakan nusuk, maksudnya di sini ibadah umrah dengan sempurna. Baik. Itu arti ayat yang pertama. Yang dimaksud adalah kejadian waktu peristiwa Hudaybiyah, bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Baik. Saat itu Nabi dan para sahabat hendak melaksanakan umrah, tapi dihalang-halangi oleh orang musyrik. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan antara pihak Nabi dan orang-orang iman dengan orang-orang musyrik bahwa Nabi dan para sahabatnya tidak umrah pada saat itu, sebagai gantinya mereka akan umrah tahun depan di bulan yang sama. Baik. Wa yahtamilu an yakuna al-ma'na, dan mungkin saja yang dimaksud maknanya adalah innakum in qataltumuhum fi syahril haram faqad qatalukum fi. Nah, maksudnya adalah kalian, bila kalian memerangi mereka di bulan haram, mereka juga sudah memerangi kalian di bulan haram. Artinya, itu adalah pembalasan yang setimpal. Nah, sebelumnya mereka memerangi kalian di bulan
haram, nah maka kalian seandainya memerangi mereka di bulan haram itu adalah balasan sebelumnya. Nah, sehingga bulan haram dibalas dengan bulan haram. Wahumul mu'tadun, dan mereka adalah orang yang melampaui batas, artinya lebih dulu melanggar keharaman. Falaisa 'alaikum fi dzalika harajun, sehingga kalian tidak ada dosa, tidak dosa karena membalas serangan mereka di bulan haram. Wa 'ala hadza fayakunu qawluhu wal hurumatu qisas min babi 'athfil 'am 'alal khas. Nah, atas penafsiran ini berarti firman Allah wal hurumatu qisas, semua keharaman atau semua kehormatan itu ada qisasnya, itu termasuk dalam bab mengatafkan yang umum kepada yang khusus. Yang umum yang mana? Al-hurumat, itu umum. Sedangkan al-hurumatu qisas, semua keharaman itu ada qisasnya. Yang khusus yang mana? Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dibalas dengan bulan haram. Ai kullu syai'in yuhtaramu min syahri haram atau baladi haram atau ihram atau ma huwa a'ammu min dzalika, jami'u ma umira asy-syar'u bihtiramihi faman tajarra'a 'alaiha fa innahu yuqtassu minhu. Nah, maksudnya segala sesuatu yang dihormati seperti bulan haram, tanah haram, orang sedang berihram, atau lebih umum dari itu semuanya, yaitu segala sesuatu yang syariat memerintahkan untuk dihormati. Nah, jadi segala sesuatu yang dihormati dalam syariat. Faman tajarra'a 'alaiha fa innahu yuqtassu minhu. Barang siapa yang berani melanggarnya, maka dia dibalas dengan balasan yang sama. Faman qatala fi syahril haram qutil. Misal, orang yang memerangi di bulan haram, maka dia diperangi di bulan haram. Balasannya sama. Wa man hatakal baladal haram ukhidha minhu al-had wa lam yakun lahu hurmah. Dan barang siapa yang merusak kehormatan tanah haram, dia menyerang di tanah haram, maka ukhidha minhu al-had. Nah, maka diambil darinya had, artinya ditegakkan hadnya. Nah, wa lam yakun lahu hurmah. Termasuk artinya adalah barang siapa yang melanggar had di tanah haram, misalnya dia berzina, misalnya dia membunuh, misalnya dia mencuri, tanah haram tidak melindungi dia. Diambil hadnya. Karena apa? Dia merusak kehormatan tanah haram. Baik. Waman akhadha mala ghairihi al-muhtaram ukhidha minhu badaluhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain yang dihormati, nah, maka diambil darinya gantinya. Siapa yang mengambil harta orang lain, maka harta dia diambil sebagai gantinya. Walakin hal li sahibil haqqi an ya'khudha min malihi biqadri haqqihi am la? Akan tetapi di sini ada masalah. Apakah orang yang memiliki hak boleh mengambil sendiri hartanya? Nah, sesuai dengan haknya atau tidak? Misal, ada yang mencuri harta saya. Boleh enggak
saya berangkat sendiri, saya ambil sendiri, harta dia senilai harta saya yang dia curi. Nah, atau dia berhutang kepada saya nggak bayar-bayar. Kemudian saya berangkat sendiri, saya cari harta dia mana yang nilainya sama, saya ambil. Itu boleh atau tidak? Ini dalam istilah fuqaha namanya mas'alatul zafar. Masalah apa? Zafar. Yaitu orang yang hartanya diambil oleh orang lain, kemudian dia ada kesempatan, ada kemampuan untuk mengambil harta dia sesuai dengan hak dia. Nah, ini namanya masalah zafar. Di antara ulama ada yang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Baik. Warrajihu min dzalika annahu in kana sababul haqqi zahiran qad dhaif idza lam yukrihi ghairuhu waz-zawjah wal qarib idza imtana'a man tajibu alaihi an-nafaqah min al-infaqi alaihi fa inna yajuzu akhdhuhu min malihi. Nah, yang lebih kuat dalam bab ini adalah masalah dhafar itu sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Nah, yang boleh yang seperti apa? Apabila haknya itu terang. Apabila haknya itu terang. Contoh, tamu. Tamu ketika dia itu kondisinya ya tidak ada tempat untuk dia membeli makanan, tidak ada tempat yang jual makan, minum, nggak ada. Kemudian dia bertamu ke tempat kita. Maka dia punya hak untuk apa? Untuk diberi makan, untuk diberi hidangan. Paham ya? Nah, kemudian kita nggak ngasih hidangan. Nah, karena ini adalah hak yang jelas, dia boleh ngambil makanan yang ada di rumah kita. Baik ya? Itu contoh. Contoh lain. Istri. Istri punya hak dinafkahi oleh suaminya. Kemudian suaminya nggak mau menafkahi dia. Maka istri boleh mengambil sendiri dari hartanya suami yang sekiranya cukup untuk nafkah dia dan anak-anaknya. Kerabat yang punya hak untuk dinafkahi. Misalnya kerabat yang jadi tanggungan kita. Kemudian nggak dinafkahi. Maka dia boleh. Nah, mengambil yang itu memang hak dia, misalnya tanpa disuruh dia makan sendiri, tanpa disuruh dia minum sendiri. Nggak apa-apa. Baik. Begitu juga dalam masalah ini adalah misal barang kita dirampas oleh seseorang. Kemudian kita lihat barang itu masih ada. Barang yang sama masih ada. Motor saya dirampas, terus saya lihat motornya masih ada. Kalau saya bisa ambil sendiri, boleh saya ambil sendiri. Paham ya? Motor saya dicuri. Terus saya lihat, itu motor saya. Nah, barangnya sama. Nah, maka boleh saya ambil sendiri. Karena apa itu? Itu adalah hak yang terang. Baik. Wa in kana sababu khafiyan, apabila sebabnya itu samar. Kaman jahada daina ghairihi. Misalnya, orang membantah piutangnya orang lain. Fulan A misalnya berhutang kepada Fulan B 100 juta. Terus begitu ditagih, Fulan A mengingkari, kapan saya hutang ke kamu? Nah, ini adalah sebab yang samar. Yang seperti ini si B nggak boleh kok terus berangkat sendiri ngambil hartanya siapa? Si A. Nah, karena apa? Mengambil hartanya si A, nah, sejumlah 100 juta, misalnya itu senilai 100 juta tanpa melalui pengadilan. Itu nggak boleh.
Karena apa? Sebabnya samar. Baik. Kemudian contoh lain, au khanahu fi wadi'atin, atau dia berkhianat di dalam barang titipan. Nah, fulan A menitipkan misalnya uang atau menitipkan perhiasan kepada fulan B. Begitu mau diambil sama fulan B diingkari. Kamu nggak pernah nitip saya. Nah, yang sebetulnya gimana? Dia boleh langsung berangkat, ambil sendiri, nggak boleh. Nah, karena sebabnya samar. Au suriqa minhu wa nahwu dzalika. Atau ada barang dia yang dicuri. Atau dia yang dicuri. Tapi ini dengan catatan apa? Nah, barang yang dicuri itu sudah nggak ada. Ya, sudah nggak ada. Misalnya dia merasa ada seseorang yang mencuri sepeda motornya, sepeda motor itu udah nggak ada, udah dijual misalnya. Dia nggak boleh kok terus datang sendiri mengambil harta senilai sepeda motornya, nggak boleh. Karena ini sebabnya samar. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مُقَابَلَةً لَهُ. Dalam kondisi seperti ini, ia tidak boleh mengambil hartanya sebagai apa? Balasan harta dia yang diambil. Jam'an bainal adillah. Ini adalah penggabungan di antara beberapa dalil. Nah, karena ada dalil yang menunjukkan boleh, ada dalil yang menunjukkan tidak boleh. Nah, maka di sini harus digabungkan yang boleh yang seperti apa, yang tidak boleh yang seperti apa. Nah, jadi kalau haknya itu terang, dia boleh ngambil sendiri. Tapi kalau haknya itu samar, dia nggak boleh ngambil sendiri. Ngambil atau mengklaimnya harus melalui apa? Pengadilan. Paham ya? Walihada qala ta'ala ta'kidan wa taqwiyatan lima taqaddam. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman sebagai penguat untuk yang sudah lewat. Fama an i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang melanggar hak kalian, maka langgarlah haknya seperti dia melanggar hak kalian. Nah, hadza tafsirun li sifatil muqassah. Ini adalah penjelasan untuk sifat atau cara membalas itu tadi gimana. Artinya membalasnya itu sama seperti pelanggaran dia. Nilainya nggak boleh lebih. Ya, nilainya tidak boleh lebih. Atau pembalasannya tidak boleh lebih. Baik. Wa annaha hiyal mumatsalatu fi muqabalatil mu'tadi. Arti dari muqassah atau qisas itu adalah al-mumatsalah, sama. Naam, fi muqabalatil mu'tadi, di dalam membalas orang yang melanggar hak. Nah, itu arti muqassah. Membalas yang sama kepada orang yang melanggar hak. Walamma kanatin nufusu fil ghalibi la taqifu ala haddiha idza rukhisa laha fil mu'aqabati li talabiha at-tashaffi amara ta'ala biluzumi taqwahu allati hiya al-wuqufu 'inda hududihi wa 'adamu tajawuziha. Karena biasanya diri atau seseorang itu tidak mau berhenti pada batasnya ketika dia diberi kemurahan untuk membalas. Biasanya orang kalau diberi kesempatan untuk membalas, diberi kemurahan untuk membalas, dia akan membalas dengan apa? Nah, sampai dia puas, gitu kan ya. Nah, ini kebiasaan untuk kebanyakan orang, kecenderungannya seperti itu. Kalau dia diberi kemurahan untuk membalas, dia tidak cukup puas berhenti pada batasnya. Ya enggak? Nah, dengan dalil apa? Pepatahnya apa?
pembalasan lebih kejam daripada pemulaan. Nah, itu itu tidak benar. Nah, itu tidak benar. Nah, karena ada kecenderungan seperti itu, maka Allah Ta'ala memerintahkan ya supaya takwa kepada Allah. Dalam apa? Dalam membalas. Nah, ketika membalas, ingat Allah. Nah, ya, ingat perintah Allah harus bertakwa. Nah, takwa itu gimana? Takwa itu berhenti pada batas-batasnya Allah. Jangan dilewati. Nah, jangan dilewati. Nah, ini karena orang itu kecenderungannya begitu. Dipukul sekali, mau kalau balas berkali-kali. Ya, tempeleng sekali, balasnya berkali-kali. Nah, itu kecenderungannya manusia seperti itu. Nah, makanya Allah mengingatkan, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa akhbara ta'ala annahu ma'al muttaqin. Dan Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa Allah itu bersama orang-orang yang takwa. Ay bil auni wan nasri wat ta'yidi wat taufiq. Nah, bersama dengan dia artinya Allah akan selalu membantu dia, menolong dia, menguatkan dia, ya, memberi dia taufik. Itu kalau orang itu bertakwa. Nah, walaupun kondisimu teraniaya, jangan lupa takwa kepada Allah. Walaupun ada kesempatan membalas, jangan lupa takwa kepada Allah. Kalau ingin selalu ditolong oleh Allah, jangan hanya berpikir memuaskan hawa nafsu. Jangan hanya berpikir balas dendam, jangan. Paham ya? Karena orang kalau pikirannya hanya balas dendam, nah itu nanti tidak bisa mengontrol diri. Nah, tidak bisa mengontrol diri. Nah, alasan emosi karena dihina terus sampai membunuh. Itu kenapa itu? Nah, hanya menuruti emosi, ingin memuaskan hawa nafsu. Nah, wa man kana Allahu ma'ahu hasala lahu sa'adatul abadiyah. Barang siapa yang Allah bersamanya, dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Wa man lam yalzamit taqwa takhalla anhu waliyuhu wa khadalahu. Dan barang siapa yang tidak menetapi ketakwaan, takhalla'an, maka berlepas diri darinya waliyuhu, kekasih dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah akan pergi dari dia, menghindar dari dia. Nah, wa khadalahu, dan Allah tidak akan menolongnya. Fawakkalahu ila nafsih, lalu Allah serahkan dia pada diri dia sendiri. Fasara halakuhu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka jadilah kebinasaan dia, kerusakan dia lebih dekat darinya daripada tali sandalnya. Min hablil warid. Baik. Al-warid itu bukan sandal. Warid itu urat leher, warid. Nah, artinya apa? Dia lebih dekat pada kerusakan. Nah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan berinfaklah dalam sabilillah, dan jangan jatuhkan tangan kalian pada kerusakan atau kebinasaan. Artinya jangan melakukan sesuatu yang menjadikan kalian rusak atau binasa. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah baik, sesungguhnya Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Baik. Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya'muru ta'ala ibadahu bin nafaqati fi sabilihi. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berinfak di jalan Allah.
Apa itu? Wa huwa ikhrajul amwal fit turuqil musilati ila Allah. Yang dimaksud dengan infak fi sabilillah adalah mengeluarkan harta di jalan-jalan yang bisa menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan-jalan kebaikan. Nah, mengeluarkan harta untuk diinfakkan ke jalan-jalan kebaikan. Wa hiya kullu turuqil khair. Nah, yang dimaksud adalah semua jalan-jalan kebaikan. Apa contohnya? Min sadaqatin ala miskin. Sedekah kepada orang miskin. Au qaribin atau kepada kerabat. Au infaqin ala man tajibu mu'natuhu. Atau infak, memberikan belanja kepada orang yang wajib dia nafkahi. Nah, yang wajib dia nafkahi. Nah, membelanjai istri, anak, kerabat yang harus dibelanjahi, itu juga termasuk infak fi sabilillah. Wa 'adhamu dzalika wa awwalu ma dakhala fi dzalika al-infaqu fil jihad fi sabilillah. Dan yang paling besar dan paling pertama masuk dalam makna ini adalah infak untuk biaya jihad dalam sabilillah. Itu yang pertama. Nah, fa innan nafaqata fihi jihadun bil mal. Karena infak itu di dalamnya terdapat jihad dengan harta. Wa huwa fardun kal jihadi bil badan. Berjihad dengan harta itu sama wajibnya seperti jihad dengan badan. Wa fiha minal masalihil azimah. Dan di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar. Apa itu? Al-i'anatu ala taqwiyatil muslimin. Membantu menguatkan orang-orang Islam. Wa ala tauhiyatis syirki wa ahlihi. Untuk melemahkan syirik dan orang-orang musyrik. Wa ala iqamati dinillah wa i'zazihi. Dan untuk menegakkan dan memuliakan agama Allah. Fal jihadu fi sabilillah la yaqumu illa ala sakin nafaqah. Jihad di dalam sabilillah itu tidak bisa tegak kecuali ala sakin nafaqah, di atas betisnya infak. Maksudnya apa? Harus dengan infak. Nah, karena jihad butuh dana. Nah, fan nafaqatu lahu karruh. Nafkah atau infak untuk jihad itu seperti nyawa. Nah, infak dalam jihad itu seperti nyawa kedudukannya. La yumkinu wujuduhu biduniha. Jihad tidak akan terwujud tanpa adanya infak. Wa fi tarkil infaq fi sabilillah ibtalun lil jihad. Dan di dalam meninggalkan infak fi sabilillah itu terdapat unsur apa? Membatalkan jihad. Artinya apa? Dengan tidak adanya yang mau infak, maka jihad tidak bisa ditegakkan. Wa taslitun lil a'da, dan itu berarti memberikan kekuasaan, keleluasaan kepada musuh. Wa syiddati takalibihim, dan akan membiarkan musuh semakin kuat kekuasaannya atau kesemena-menaannya kepada orang Islam. Nah, termasuk dalam makna jihad. Dan ini terkadang kurang diberikan perhatian, yaitu infak untuk penyebaran ilmu. Infak untuk penyebaran ilmu. Nah, membiayai talib-talib ilmu
yang perlu dibiayai, membuat fasilitas-fasilitas pendidikan, mendukung kegiatan pendidikan syariat. Nah, itu termasuk infak dalam sabilillah. Kenapa? Nah, karena inti daripada jihad itu adalah untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, tujuan daripada jihad itu adalah penyebaran agama Islam. Nah, sehingga penyebaran ilmu itu adalah jihad. Dakwah itu adalah jihad. Apalagi di dalam kondisi jihad dalam arti angkat senjata, dalam arti berperang secara fisik, nah, belum bisa ditegakkan. Dan yang tersisa, yang bisa kita laksanakan sekarang adalah menyebarkan ilmu. Nah, maka bisa dikatakan infak fisabilillah. Nah, peluangnya ya tinggal di sini. Apa itu? Infak dalam penyebaran ilmu. Nah, karena jihad secara fisik kenyataannya sekarang belum jalan. Belum jalan. Nah, jihad yang jalan sekarang baru apa itu? Nah, jihad dalam bidang ilmu, jihad dalam bidang dakwah. Nah, maka infak untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan penyebaran ilmu, itu adalah alternatif yang harus mendapatkan perhatian besar dari semua umat Islam. Nah, dari semua umat Islam. Paham ya? Apalagi sekarang ini ada fenomena nih. Banyak orang ketika diajak bangun masjid, semangat bangun masjid. Ya, kegiatan-kegiatan kebaikan yang lain, mereka semangat. Nah, tapi ketika kegiatan-kegiatan ilmu, banyak yang kurang perhatian. Nah, kegiatan-kegiatan penyebaran ilmu banyak kurang perhatian. Nah, ini harus diperbaiki cara pandangnya. Nah, bahwa jihad yang sekarang ini masih bisa jalan, ya ternyata adalah penyebaran ilmu. Nah, walaupun kita berharap juga bahwa jihad secara fisik juga bisa tegak, tapi kondisinya sekarang jihad yang jalan adalah apa? Nah, penyebaran ilmu. Maka infak fisabilillah yang utama adalah untuk ini. Baik. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan jangan kalian jatuhkan tangan kalian ke dalam kerusakan atau pada kerusakan. Kata'lili lidzalika, ini seperti mengutarakan alasan untuk apa tadi? Infak. Kenapa kalian harus infak fisabilillah? Seakan-akan begitu. Kenapa harus infak fisabilillah? Karena apa? Nah, karena kalau tidak infak fisabilillah sama dengan menjatuhkan diri dalam kerusakan. Nah, wal ilqa'u bil yadi ila tahlukati yarji'u ila amraini. Dan yang dimaksud menjatuhkan tangan ke dalam kerusakan itu kembali pada dua perkara. Ada dua macam nih. Yang pertama adalah tarku ma umira bihil abdu. Idza kana tarkuhu mujiban au muqariban li halakil badani awir ruh. Yaitu meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Apabila meninggalkannya itu mengakibatkan atau mendekatkan pada rusaknya badan atau nyawa, maka itu adalah melakukan sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kematian. Wa fa'ala ma huwa sababun
Baik, itu yang pertama. Contoh apa? Kalau secara badan, untuk duniawi, Allah perintahkan kita makan, minum. Kemudian kita sengaja nggak makan, sengaja nggak minum. Orang sengaja nggak makan, sengaja nggak minum, itu akan berakibat apa? Rusaknya tubuh dia, atau bahkan hilangnya nyawa dia. Itu termasuk apa? Ilqa'ul yad ilat tahlukah. Nah, orang diperintahkan jihad, dia nggak mau jihad. Itu sama dengan apa? Menjatuhkan diri pada kerusakan. Orang diperintahkan infak fisabilillah, dia nggak mau infak dalam fisabilillah. Itu berarti menjatuhkan diri pada kerusakan. Kok bisa? Iya. Coba. Ketika orang tidak mau jihad, maka musuh akan semena-mena. Ketika musuh semena-mena, dia akan ditindas. Nah, dalam masalah ilmu juga sama. Ketika kita nggak mau infak untuk kegiatan-kegiatan penyebaran ilmu, berarti apa? Kita membiarkan kebodohan merajalela. Ketika kebodohan merajalela, bagaimana? Kita sendiri semuanya akan rusak. Baik. Wa fi'lu ma huwa sababun musilun ila talafin nafsi awir ruh. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang mengakibatkan rusaknya badan atau nyawa. Melakukan sesuatu yang mengakibatkan apa? Rusaknya nyawa atau rusaknya badan. Fayadkhulu tahta dzalika umurun katsiratun. Nah, dan masuk di dalam ini perkara yang banyak, artinya banyak hal masuk di sini. Famin dzalika tarkul jihadi fi sabilillah awin nafaqatu fi. Termasuk di antaranya adalah meninggalkan jihad fi sabilillah. Nah, atau meninggalkan infak dalam sabilillah. Al-mujibu li tasallutil a'da. Yang bisa berakibat pada semena-menanya musuh. Wa min dzalika taghrirul insani bi nafsihi fi muqatalatin aw safarin makhuf. Termasuk di antaranya adalah seseorang membohongi diri, menipu diri sendiri dengan apa? Nah, untuk peperangan yang dia tidak diharuskan atau yang tidak diperbolehkan. Seperti apa? Melakukan terorisme. Nah, au safarin makhuf, atau perjalanan kemana? Ke tempat-tempat yang berbahaya. Nah, sengaja melakukan safar, bepergian ke tempat-tempat yang berbahaya. Nah, contoh apa tuh? Misalnya apa? Misalnya di bumi ini misalnya ada tempat yang berbahaya banget, terus dia sengaja pergi ke sana. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Au mahallin musabba'atin, atau bepergian ke tempat yang banyak hewan buasnya. Nah, tanpa ada apa? Pengamanan. Beda kalau dia safar ke tempat itu tapi dengan pengamanan yang cukup, ya beda. Au hayat, atau bermain-main dengan apa? Ular misalnya. Bermain-main dengan ular berbisa. Boleh begitu? Gak boleh. Saya ahli loh, seahli-ahlinya kamu, tetap beresiko. Berapa banyak orang yang mengaku sebagai pawang ular mati dipatok ular. Paham? Nah. Termasuk diantaranya adalah au yas'adu syajaran au bunyanan khatiran, atau menaiki pohon atau bangunan-bangunan yang berbahaya. Mendaki tempat-tempat yang berbahaya
Atau permainan-permainan yang berbahaya, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Au yadkhulu tahta syai'in fihi khatar, masuk ke dalam sesuatu, entah itu permainan, entah itu tempat atau apa saja yang itu berbahaya. Wa nahwu dzalik. Fahada wa nahwuhu mimman alqa biyadihi ila tahlukah. Orang yang seperti ini dan yang semisalnya itu termasuk orang-orang yang menjatuhkan tangannya dalam kerusakan. Nah, jadi inti dari ilqaul yad ila tahlukah ada dua. Yang pertama apa? Meninggalkan yang diperintahkan apabila itu menyebabkan kematian atau rusaknya badan. Yang kedua, melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan rusaknya badan atau hilangnya nyawa. Baik. Dan tidak termasuk dalam hal ini adalah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, walaupun itu berakibat hilangnya nyawa. Seperti apa? Jihad. Seperti jihad. Jihad itu risikonya kematian. Nah, risikonya adalah kematian. Tapi karena itu diperintahkan oleh syariat, melakukannya tidak termasuk ilqa'ul yad ila tahlukah. Makanya dalam suatu peperangan pernah ada seseorang begitu terjadi peperangan, dia dengan berani masuk ke barisan musuh, akhirnya dia terbunuh. Nah, kemudian ada orang yang komentar, ini termasuk al-qanaf biyadihi ila tahluka, oleh sahabat yang ada waktu itu bilang, enggak, ayat enggak turun seperti itu. Ya, ayat tidak turun untuk seperti itu. Kalau jihad itu termasuk ilqaun yad ila tahluka, kita enggak pergi jihad semua. Paham ya? Baik. Walamma kanatin nafaqatu fi sabilillahi naw'an min anwa'il ihsan, amara bil ihsani umuman. Dan dikarenakan infak dalam sabilillah itu termasuk salah satu dari macam-macamnya berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik secara umum. Faqala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maka Allah berfirman, berbuat baiklah karena Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Wa hadza yashmulu jami'a anwa'il ihsan, dan ini mencakup semua macam-macam perbuatan baik. Li'annahu lam yuqayyidhu bi syai'in duna syai'. Karena Allah tidak membatasi ihsan di sini dengan ihsan terhadap sesuatu, nah, meninggalkan sesuatu yang lain. Enggak. Nah, pokoknya ihsan, berbuat baik. Fayadkhulu fihi al-ihsanu bil mali kama taqaddam. Maka termasuk di dalamnya adalah berbuat baik dengan harta seperti yang sudah lewat. Infak dalam sabilillah, infak dalam jalan-jalan kebaikan, itu termasuk apa? Ihsan. Baik. Wa yadkhulu fihi al-ihsanu bil jahi bis syafa'ati wa nahwiha. Dan termasuk di dalamnya adalah berbuat baik dengan menggunakan apa? Kedudukan yang dimiliki. Nah, orang punya jabatan, orang punya ketokohan, orang punya kedudukan. Nah, dia bisa berbuat baik dengan cara apa? Memberikan syafaat untuk orang lain. Dia syafaati orang-orang yang teraniaya, dia syafaati orang-orang yang tidak mendapatkan haknya. Nah, itu adalah ihsan. Nah, wa yadkhulu fi dzalika al-ihsanu bil amri wal ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan di dalamnya termasuk ihsan, berbuat baik dengan cara memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu juga ihsan. Nah, wa ta'limil ilmin nafi', dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu syariat, mengajarkannya itu juga termasuk ihsan. Dan bahkan ini termasuk macamnya ihsan yang paling besar. Kenapa? Karena hidupnya jiwa itu dengan ilmu. Nah, seperti halnya hidupnya badan, hidupnya raga dengan apa? Makan dan
minum. Nah, hidupnya jiwa, hidupnya hati itu dengan ilmu. Bahkan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih besar, lebih banyak daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita hanya butuh makan minum sehari beberapa kali saja. Sedangkan ilmu itu kita butuhkan setiap detik kita. Baik. Wa yadkhulu fi dzalika qada'u hawaijin nas. Nah, dan masuk di dalamnya adalah membantu menyelesaikan kebutuhan orang banyak. Misalnya apa? Min tafriji kurubatihim wa izalati syiddatihim wa iyadati mardahum. Contoh adalah menghilangkan kesusahannya. Kurbah. Kurbah itu apa? Nah, kesusahan yang besar. Kesusahan besar itu karena apa? Ya, karena besarnya masalah atau karena berkepanjangannya masalah. Nah, masalah itu besar apabila apa? Masalahnya itu memang kategori masalah yang besar. Atau itu masalah yang sudah lama nggak terselesaikan, itu namanya kurbah. Nah, itu namanya kurbah. Nah, dibantu untuk keluar dari masalah itu. Itu namanya apa? Ihsan. Termasuk ihsan adalah membantu orang keluar dari kondisi berat. Dia banyak hutang, ya, dia dalam kondisi lapar, misalnya dibantu untuk keluar dari kondisi beratnya. Wa iyadati mardahum. Nah, contoh lagi adalah menjenguk yang sakit. Masya Allah, menjenguk orang yang sakit itu pahalanya besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang menjenguk saudaranya yang sakit itu seperti apa? Berjalan-jalan di taman surga. Wa tashyi'i janaizihim, mengantar jenazahnya kemana? Ke kuburan. Wa irsyadi dhallihim, termasuk ihsan adalah ketika ada orang tersesat kita tunjukkan. Nah, termasuk dalam hal ini adalah orang yang butuh petunjuk jalan. Misalnya dia orang asing masuk ke sini, tanya, Pak mau ke metro kemana ya? Arahkan, oh ke sana. Oh mau ke Bandar Lampung kemana? Ke sana. Baik. Nah, itu termasuk apa? Ihsan. Wa i'anatu man ya'malu amalan, termasuk membantu orang yang sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, dia membutuhkan bantuan atau tidak? Apabila ada yang bisa kita bantu, kemudian kita bantu, itu termasuk apa? Termasuk ihsan. Wal amalu liman la yuhsinul amal, termasuk lagi adalah bekerja atau mengerjakan sesuatu untuk orang yang tidak bisa mengerjakannya. Baik, ada misalnya kita melihat orang motornya rusak, dia nggak bisa perbaiki, jauh dari bengkel. Baik, terus kita sedikit banyak ngerti, kita kerjakan itu namanya apa? Ihsan. Nah, ada tetangga kita misalnya, nah lampunya mati dan sebagainya, ada konslet apa, dia nggak tahu gimana caranya, kita ada keahlian itu, kita datang, kita bantu, itu namanya apa? Namanya ihsan. Nah, wa nahwu dzalika mimma huwa minal ihsanil ladzi amarallahu bih. Nah, dan semua perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fil ihsani aidan al-ihsanu fi ibadatillah. Dan termasuk di dalam ihsan adalah al-ihsan, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan dalam ibadah adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bila tidak bisa, maka yang dimaksud ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah dengan menghadirkan perasaan, dengan menghadirkan kesadaran bahwa Allah terus melihatmu. Itu namanya apa? Ihsan. Baik. Faman ittasafa bihadhihi sifat kana minal ladzina qala Allahu fihim
lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat ini, maka dia termasuk orang-orang yang Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Barang siapa yang berbuat baik, maka bagi dia adalah kebaikan yang besar, yaitu surga. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Tambahannya apa itu? Diterangkan dalam hadis, yang dimaksud dengan tambahannya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan dengan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ma'ahu yusaddiduhu wa yurshiduhu wa yu'inuhu ala kulli umurihi. Dan Allah akan bersama dia. Allah akan selalu membimbing dia, membantu dia untuk segala urusan-urusan dia. Nah, itu adalah balasan dari apa? Al-ihsan. Nah, wa hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita pasti akan dapat balasan kebaikannya. Nah, dan kita jangan hanya berpikir atau justru jangan berpikir mendapatkan balasan baik dari dia. Enggak, balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dari sisi mana nanti Allah akan membalas kita. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, nah, maka hadirkan dalam diri kita, saya itu sebenarnya berbuat baik kepada diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya butuh kebaikan orang lain, saya butuh kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.